DKI Jakarta ini nama-nama siapa saja yang sudah masuk dalam survei tersebut? Kira-kira 3 besar lah. Jadi yang kedua, penanggapan dari Pak Yusuf terhadap pernyataan Bang Doli yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil itu lebih besar surveinya ketimbang di Jakarta, tapi di Jawa Barat lebih besar. Betul. Yang ketiga, bahwa apakah Bang Yusuf juga menganggap bahwa yang maju pilkada DKI ini ke depan akan diproyeksikan menjadi calon presiden pada 2029 depan? Jadi gini, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Ridwan Kamil sudah berproses dan memimpin Jawa Barat. Ada banyak legacy yang ditinggalkan, ada banyak prestasi yang dibuat. Tentu ini bicara. Ya bahkan kalau kita lihat misalkan hasil survei terakhir kan mendekati 50% dibanding dengan yang lain. Ya, sementara di DKI Jakarta kan juga memang belum juga ada. Ya, saudara Anies juga kan juga belum melewati 50, masih di bawah itu. Sehingga fluktuasinya juga masih sangat dinamis. Nah, kemudian yang kedua bahwa memang elektabilitas itu adalah sebuah proses ya ilmiah untuk memotret pada saat itu. Karena itu biasanya lembaga survei politik selalu mengatakan begini, bahwa ini adalah memotret situasi hari ini dan apabila tidak terjadi turbulensi politik maka ini yang menang. Tetapi kalau terjadi turbulensi politik maka pasti akan merubah peta calon-calon itu. Nah, calon-calon memang yang ada yang muncul ya itu juga kan, yang ada di DKI Jakarta. Ya Anies, ya RK, Ahok, kemudian dari PDIP ada beberapa nama yang diusulkan tetapi tidak muncul di dalam. Ya muncul tetapi 0, sekian beberapa yang tokoh yang dimunculkan itu yang disampaikan, yang paling banyak memunculkan tokoh kan dari teman-teman kita dari PDIP. Ada menteri sosialnya, ada mantan Panglima, kemudian ada lagi siapa, ini kan banyak itu ya. Tapi kalau dari Golkar memang dari awal itu hanya ada 3 itu. Pertama RK, kemudian juga muncul Erwin setelah menang di dapil berapa itu di Jakarta Barat dan ini, kemudian juga saudara Jaki sebagai ketua jadi DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Nah, tetapi kompetitifnya itu tidak begitu kuat. Ya memang yang lebih kuat adalah RK kalau kita melihat ke sana. Nah, kemudian yang ketiga saudara sekalian, perlu kita lihat variabel-variabel penting yang mempengaruhi kemenangan itu di dalam proses itu kan banyak. Kan kalau di DKI Jakarta kan kemarin ini kan dikatakan karena ada persoalan-persoalan dulu itu ada polarisasi terjadi antara Islam dan ini dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian coba kita lihat aja nanti pemetaannya ke depan. Nah, sekarang ini kalau pasangannya Anies dengan Sohibul Imam ini kan satu tune. Ya, tune-nya kan sama ya Cak Hussein. Ini berarti kan sama. Nah, yang lain-lain ini gimana? Yang lain bagaimana? Di dalam aspirasi umat sendiri ini kan beda-beda juga. Pengelompokan. Ya, ini kan semua pasti kita baca dan pasti kita petakan sehingga terlalu cepat mengeneralisir. Saya ingin katakan terlalu cepat mengeneralisir, apalagi di belakang itu ada rekayasa politik. Ya, ini justru menimbulkan masalah-masalah baru ke depan, termasuk kekecewaan. Contoh misalkan ketika kita menghadapi Pilpres kemarin, di beberapa daerah ini turun banyak orang, lalu kemudian diklaimlah di situ bahwa kita akan menang di sini 60-70%. Diklaim seperti itu. Jadi Jawa Timur yang paling banyak mengklaim kemarin 60-70%. Tetapi begitu pemilu sebenarnya ternyata paslon nomor 2 menang. Ya, lebih 50%, yang lain hanya dapat berapa? Lalu kemudian secara serta-merta membuat suatu alibi bahwa terjadi kecurangan. Nah, ini tidak boleh terjadi gitu loh. Jadi kita ini kan, nah sekarang kalau begitu yang jujur yang mana, yang tidak jujur yang mana? Yang jujur adalah yang bicara fakta sesuai dengan hasil pemilu yang benar. Jadi kalau ada klaim-klaim baru dibuat sedemikian rupa bahwa dia sudah menang lalu kemudian tidak menang, begitu tidak menang untuk memelihara kepercayaan dari masyarakat, carilah alibi untuk menyalahkan orang. Dan ini adalah suatu proses pendidikan politik yang sangat